Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan iman kita melalui kitab Titus, menggali hikmat dan bimbingan yang terdapat dalam ayat-ayat suci tersebut. Fokus kita hari ini adalah Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di mana Rasul Paulus menyampaikan pesan berharga yang bergema dalam kehidupan kita, bahkan sampai hari ini. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ayat yang sudah kita baca tadi memiliki arti yang sangat penting bagi kita sebagai seorang beriman. Mengingatkan kita untuk menghindari perselisihan yang sia-sia. Atau secara spesifik Paulus berkata, menghindari perdebatan dan perselisihan yang tidak bermanfaat, yang tidak membangun iman kita lagi. Jemaat Tuhan, bukan rahasia lagi bahwa dunia kita saat ini terdapat banyak orang bisa berpendapat, dan itu mengakibatkan sebuah kontroversi dan perselisihan, dan juga mengakibatkan sebuah perdebatan yang dapat menjerat kita dalam sebuah permusuhan. Kita hidup di zaman di mana pendapat saling bertentangan dan godaan untuk terlibat dalam perdebatan tanpa akhir selalu ada. Namun nasihat Paulus mendorong kita untuk menggunakan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini. Penting untuk diingat bahwa Paulus tidak melarang diskusi yang sehat atau mencari pemahaman yang benar. Sebaliknya, ia memberikan sebuah warning atau peringatan agar kita tidak terlibat dalam kontroversi-kontroversi remeh yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita sebagai pengikut Kristus. Perdebatan ini bisa menjadi batu sandungan, menghambat pertumbuhan rohani, dan juga mengalihkan perhatian kita semua dari hal-hal yang benar seturut kata firman Allah. Dalam konteks modern, kita mungkin menghadapi berbagai kontroversi yang menyita waktu dan tenaga kita. Permasalahannya bisa berupa perdebatan teologis, perselisihan politik, atau bahkan konflik pribadi dalam sebuah keluarga. Meskipun penting untuk berpegang teguh pada keyakinan kita dan membela sebuah kebenaran, kita harus memperhatikan cara kita terlibat dalam diskusi-diskusi ini. Sebagai seorang percaya, tujuan kita harus selalu membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus. Tujuan kita sebagai seorang percaya harus mencerminkan kasih Tuhan. Dan jangan lupa, mewujudkan buah-buah roh dalam interaksi kita. Terlibat dalam perdebatan yang sia-sia hanya akan menabur perpecahan dan menghalangi kesaksian kita sebagai anak-anak Allah, bagian daripada kerajaan Allah. Sebaliknya, firman Tuhan ini mendorong, marilah kita berusaha menjaga semangat kesatuan, kerendahan hati, dan penuh dengan kasih karunia. Mari kita fokus kepada doktrin-doktrin penting iman kita. Doktrin yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengubahkan hidup kita. Mari kita prioritaskan upaya mengejar kekudusan, menampilkan karakter seperti Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan kita menghindari kontroversi dan pertengkaran yang bodoh, kita dapat mengalihkan waktu dan energi kita ke upaya yang benar-benar membuahkan hasil. Kita dapat berinvestasi dalam memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, mempelajari firman-Nya, dan melayani orang lain dengan penuh kasih. Saat kita merenungkan ayat ini, marilah kita memeriksa kehidupan kita sendiri. Apakah ada kontroversi atau perdebatan yang tidak menguntungkan, yang mengalihkan perhatian kita dari panggilan kita? Adakah sebuah area di mana kita perlu menerapkan daya pengamatan dan memilih persatuan daripada sebuah perpecahan? Semoga melalui Kingdom Devotion ini, kita dibimbing
selalu oleh hikmat firman Allah yang selalu membangun kita dan menguatkan satu sama lain di dalam iman. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita bukan untuk sebuah kemenangan perdebatan. Tujuan akhir kita adalah untuk memuliakan Allah, untuk mencerminkan kasih-Nya, dan untuk membagikan pengharapan yang kita miliki dalam Kristus kepada dunia yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami diingatkan supaya kami dapat menghindari perselisihan yang sia-sia. Bila kami dapat menghindari untuk egois terhadap kebenaran yang kami pikir paling benar. Mungkin kami perlu mengalah, mungkin kami perlu menurunkan ego kami, supaya Tuhan tetap dipermuliakan, supaya kebenaran Allah tetap terpancar dalam hidup kami. Dan biarlah buah-buah roh itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami semakin hidup membawa damai dan menghindari perselisihan yang sia-sia. Kami berdoa, hikmat Allah turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menghindari perselisihan dan menciptakan kedamaian surgawi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.